Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hendra Yohanes dengan NIM 20090761010. Jadi pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang Smart Traffic Light Controlling and Violation Detection System using Digital Image Processing. Untuk ringkasan permasalahannya, pada saat ini kemacetan lalu lintas menjadi seperti masalah serius, terutama pada kota-kota maju yang memiliki ramai lalu lintas. Banyak terjadi kecelakaan sehingga terjadinya kemacetan. Beberapa pengemudi melanggar aturan lalu lintas dan mencoba untuk melarikan diri. Pada jurnal ini, sistem akan mendeteksi dan melaporkan mereka sebagai pengemudi yang melanggar, sehingga diusulkan sistem yang diimplementasikan sebagai pelanggaran dari lalu lintas diminimalkan. Karena itu, pengemudi akan lebih berhati-hati terhadap sistem yang melanggar aturan lalu lintas. Sistem yang diusulkan adalah mengembangkan cerdas perpindahan lampu lalu lintas dengan teknik pencitraan pemrosesan yang dapat mengalihkan sinyal lalu lintas cara yang berbeda untuk siang dan malam hari. Jadi untuk teknik dan algoritma kecerdasan buatan yang digunakan tuh ada dua. Yang pertama teknik syaraf tiruan dan yang kedua adalah logika fuzzy. Jadi untuk mengontrol lampu lalu lintas yang memprediksi kemacetan lalu lintas perkotaan, algoritma untuk menghitung kepadatan kendaraan di siang hari itu yang pertama akuisisi gambar, yang kedua awalnya sistem menangkap citra jalan kosong tanpa kendaraan yang dijadikan citra referensi, yang ketiga sistem menangkap kontinu bingkai gambar urutan dari video langsung per 1 detik yang digunakan sebagai saat ini. Yang keempat, hanya area target jalan yang diminati yang akan dipotong untuk referensi dan gambar saat ini. Yang kelima, pengurangan background akan diterapkan pada setiap urutan frame gambar yang memisahkan objek latar belakang kendaraan dari latar belakang. Kemudian akan gambar hasil yang diperoleh. Yang keenam, gambar yang dikurangi akan diproses dengan menggunakan RGB atau red, green, blue ke grayscale untuk diproses lebih lanjut. Yang ketujuh, dalam setiap langkah akuisisi citra, proses noise mungkin diperkenalkan gambar teknik pemfilterkan diterapkan untuk menghilangkan segala jenis noise. Di sini median penyaringan akan digunakan untuk menghilangkan garam dan suara merica dan menghasilkan di filter gambar. Yang kedelapan, pada gambar hasil filter mungkin ada beberapa non kendaraan yang terdeteksi sebagai latar depan objek yang diperlukan dihilangkan untuk meningkatkan kualitas gambar dan hasil. 9. Akhirnya kepadatan kendaraan di jalan raya akan dihitung. Selanjutnya ini ada flowchart buat sistemnya. Pertama start, yang kedua input from kamera, selanjutnya image acquisition, dan selanjutnya image cropping, image subtraction. Setelah itu check if it is day, apply connect component analysis atau apply density calculation, get vehicle count, get vehicle density. Selanjutnya itu dissection pass module, send the light parameter to signal controller, stop, atau green pass module, yellow signal, atau red pass module. Untuk selanjutnya, algoritma untuk menghitung kendaraan pada malam hari di malam hari. Yang pertama, di waktu malam tidak seperti siang, karena di sana tidak perlu menghitung jumlah tol nilai pixel. Yang kedua, setelah semua teknik diterapkan, gambar input ditingkatkan, hitam dan gambar putih akan diproduksi, dan itu akan digunakan untuk menghitung kendaraan di malam hari. Setelah itu, yang ketiga, karena lampu depan kendaraan lebih banyak,
terlihat pada malam hari, hanya cahaya kendaraan tetap putih dan bagian lainnya gambar tetap hitam. Jika tidak persis hitam, thresholding nantinya diterapkan untuk mengubah warna menjadi hitam. Yang keempat, jumlah warna putih yang terhubung objek akan dihitung dalam JBW menggunakan fungsi NumObject di MATLAB. Yang kelima, beberapa mobil dapat memiliki 4 lampu depan, tetapi sistem mengasumsikan 2 lampu depan per mobil. Yang keenam, tandai semua lampu depan yang terdeteksi dengan bounding box. Setelah itu ada hasil yang diperoleh. Tabel pertama, analisis statik menghitung kendaraan di malam hari. Jadi bisa dilihat tabelnya ini. Jadi untuk presentase keberhasilan untuk mendeteksi kendaraan di malam hari dari tabel 1 adalah 3.753 per 4.000 dikali 100%. Kenapa 4.000? Karena di bawah sini ini ada sukses buat persenannya, ini nih ditambah sama yang di bawah, sukses yang di bawahnya. Jadi total ada 4.000 dan 3.753-nya itu didapat dari total sukses yang pertama, yang actual vehicle dan count vehicle. Dua-duanya ini ditambah. Jadi hasilnya 3.753 dibagi 4.000 dikali 100% dan hasilnya 93,8%. Untuk tabel yang kedua, jumlah kendaraan dan waktu untuk sinyal hijau di setiap jalur pada malam hari. Bisa dilihat di tabelnya. Tabel 2 menunjukkan jumlah kendaraan dan waktu yang ditetapkan ke sinyal hijau di waktu malam. Di dalam percobaan ada 4 jalur, dan waktu ditugaskan untuk setiap jalur berbeda sesuai dengan jumlah kendaraan. Jalur dengan jumlah yang banyak kendaraan diberi waktu lebih lama untuk hijau sinyal, dan jalur dengan jumlah kendaraan lebih sedikit punya waktu singkat untuk sinyal hijau. Minimal waktu yang ditetapkan untuk lajur adalah 15 detik dan maksimal 60 detik. Jadi bisa dilihat di tabel yang ini, tabel 2. Selanjutnya, tabel 3, densitas dan waktu untuk sinyal dari setiap jalur untuk di siang hari. Jadi bisa dilihat di tabel untuk lane 1, lane 2, lane 3, lane 4. Jadi untuk tabel 3 menunjukkan kepadatan kendaraan dan waktu ditetapkan untuk sinyal hijau. Jalur dengan tinggi kepadatan akan memiliki waktu yang lebih lama untuk sinyal hijau, dan lajur dengan kepadatan yang lebih kecil akan memiliki waktu yang singkat untuk sinyal hijau. Jadi untuk keunggulan dan kelemahan pada algoritma yang digunakan. Yang pertama, keunggulan. Keunggulannya, usulan sistem berfokus pada bagaimana memecahkan masalah lalu lintas ini dengan mengembangkan cerdas sistem pengendalian lampu lalu lintas. Sistem yang diusulkan untuk menyalakan lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan atau hitungan kendaraan di jalan raya. Jalur dengan kepadatan tertinggi jumlah kendaraan akan memiliki waktu yang lebih lama untuk sinyal hijau. Juga berfokus pada bagaimana mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran perubahan jalur, berhenti pelanggaran garis, dan pelanggaran lampu merah menggunakan sistem deteksi pelanggaran yang akan bekerja secara bersamaan dengan sistem pengaturan lampu lalu lintas. Dan untuk kelemahannya, metode ini tidak efisien di malam hari. Kenapa? Karena cahaya kondisi di malam hari tidak sama dengan di siang hari. Pengambilan keputusan untuk mengalihkan lampu lalu lintas bekerja berdasarkan kepadatan yang dihitung. Menggunakan algoritma untuk menentukan perkiraan kepadatan kendaraan di jalan dengan 4 jalur. Menggunakan algoritma ini, sistem dinamis meningkatkan 35% dibandingkan sistem kode keras. Mungkin segitu saja pemaparan saya pada siang hari ini tentang Smart Traffic Light Controlling and Violation Detection System using Digital Image Processing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.